Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, seperti judulnya, aku ingin kayak ngobrol dan juga sharing santai aja. Karena ini aku mau kayak apa ya, bisa dibilang kayak flashback gitu dan juga nge-review perjalanan nge-YouTube aku selama setahun ini, ya kan. Jadi kemarin aku pada saat mulai YouTube itu dimulai pada tanggal 28 Desember guys. Jadi aku kayak bener-bener memutuskan untuk oke, aku mau jadi YouTuber, aku mau mulai jadi content creator itu adalah pada tanggal 28 Desember 2020. Dan surprisingly sekarang udah 28 November ya, istilahnya udah lewat. Aku pun juga ngerasa kayak kok cepet ya gitu, maksudnya kayak nggak nyangka gitu aku bisa sekonsisten ini selama setahun untuk ngebuat konten-konten di YouTube gitu kan. Dan aku mau cerita aja mungkin lebih ke perjalanan aku, suka dukanya, dan juga mungkin ngasih advice buat teman-teman yang emang sekarang pengen jadi YouTuber juga. So I think nggak ada salahnya kok kalian mau coba-coba gitu loh, karena pada awalnya pun aku itu juga iseng gitu loh guys. Isengnya karena emang pada saat itu aku nggak ada niatan bulat untuk jadi YouTuber, tapi aku lebih ke pengen produktif aja karena pada saat itu aku memiliki waktu luang yang banyak ya, tinggal skripsian aja, dan juga pandemi awal-awal itu ngebuat aku stres, jadi kayak nggak bisa kemana-mana, jadi nggak mau tuh cari kegiatan gitu loh. Selain aku main tanaman hias, akhirnya aku juga iseng untuk nge-YouTube gitu kan. Dan karena alhamdulillah feedback yang aku terima itu positif ya dari komen-komen kalian, ada yang nge-DM juga tanya-tanya gitu loh. Di situ aku ngerasa kayak oh, aku terusin aja deh gitu loh. Karena ternyata ada loh yang nonton gitu loh, meskipun gak banyak ya, meskipun cuman puluhan ataupun ratusan ataupun mungkin bisa dihitung jari viewersnya, ya aku berusaha untuk tetap konsisten gitu loh. Karena menurut aku pribadi viewers itu akan ada kok gitu loh, paham gak sih? Kayak market kita tuh pasti ada gitu loh. Jadi teman-teman semisal mau buat konten, apapun kontennya, ya aku rasa pede-pede aja gitu loh, as long as kalian suka dengan konten tersebut gitu. Karena masalah jadi content creator adalah kadang kita tuh terlalu ngelihat ke atas gitu loh guys, kayak ngelihat channel-channel besar, kemudian ngelihat yang udah sukses gitu kan. Jadi apa yang kita punya itu seakan-akan kayak kok kayaknya nggak pantas gitu jadi YouTuber, nggak pantas gitu jadi content creator, kayak gitu pikiran-pikiran kita sendiri sebetulnya yang ngebuat kita tuh jadi insecure. Aku pun juga ngerasa kayak gitu dulu, tapi ketika aku udah mulai, aku udah terjun, aku udah kayak ya udahlah pokoknya konsisten aja gitu. Aku ngerasa kayak ya ya oke gitu loh, karena pada dasarnya everyone itu udah bisa jadi YouTuber gitu loh. Aku pun juga nge-YouTube awalnya juga pakai HP, kemudian gak ada tripod loh, aku pakai laptop gitu, aku kayak buat senderan, kemudian aku pakai headset, belum ada clip on kayak gini. Itu semuanya proses gitu loh. Jadi semakin aku buat konten, semakin ada masukan dari orang lain, aku kayak pelan-pelan mulai beli gitu loh, mulai invest satu persatu barang yang untuk nge-YouTube. So, jadi buat teman-teman yang emang sekarang latar belakangnya kayak masih belum 100% ready untuk jadi YouTuber, menurut aku mulai aja dengan apa yang ada gitu loh. Juga usah kayak nunggu ini itu. Karena menurut aku apa yang kalian perlukan nanti itu bisa dipersiapkan sambil jalan. Jadi yang penting jalan dulu kayak gitu. Well, flashback lagi ke pertama aku punya channel. Kenapa aku juga buat channel tanaman hias? Mungkin teman-teman juga di sini belum tahu ya. Jadi aku suka tanaman hias dulu guys, ketika pandemi itu. Jadi aku belum punya YouTube, tapi aku udah punya tanaman banyak. Aku suka beli tanaman, aku suka ngerawat, aku suka apa namanya cari cari info tanaman gitu loh. Sampai akhirnya aku ngerasa kayak kok ilmunya ini berhenti di aku aja ya, paham nggak sih? Kayak aku juga pengen sharing ke orang lain, aku juga pengen kayak nunjukin aku punya tanaman baru loh, kayak gitu. Kayak aku pengen nunjukin gitu loh kayak perkembangan dari tanaman aku gitu kan. Dan ada sedikit kepercayaan diri karena aku sering baca ataupun nonton video tentang tanaman, jadi informasi yang aku dapat itu cukup lumayan banyak gitu loh guys. Jadi di situ ada rasa kayak oh, kayaknya kalau aku jadi YouTuber tanaman hias kayaknya nggak masalah deh. Nah itu yang mendasari aku untuk ngemulai buat channel tentang tanaman hias, awalnya seperti itu. Yang nonton, you know what, dikit-dikit banget, yang komen juga nggak ada, mungkin ya teman-teman aku sendiri, karena aku promosinya kan di sosial media aku ya, dimana pasti orang-orang yang terdekat aku yang pasti subscribe dan juga ngefollow gitu. Dan makin lama
banyak yang nonton sampai akhirnya bisa tembus sampai 1.000 subscriber juga dan bisa tembus sampai 4.000 jam tayang. So it one of my dream yang dimana sebelum ganti tahun alhamdulillah channel aku udah bisa dimonetisasi kayak gitu guys. Dan finally aku juga bisa dapetin pin Google AdSense ini ya. Jadi buat teman-teman yang emang sekarang lagi berjuang ataupun lagi ngumpulin 4.000 jam tayang dan juga 1.000 subscriber, semangat. Ini buktinya aku bisa ya, dengan modal dengan segala keterbatasan aku bisa dapetin pin Google AdSense ini. Meskipun pendapatan harian aku juga nggak banyak, tapi menurut aku dengan adanya YouTube ini guys, aku ada kegiatan gitu loh. Mau nggak mau ketika aku di rumah kayak ayo ngonten gitu loh, ayo ngonten, ada yang nonton, ada yang nungguin gitu loh. Jadi itu yang membuat aku semangat. Jadi jangan sampai teman-teman kayak tiba-tiba ngerasa kok kayaknya ini deh progresnya lama deh, nggak ada yang nonton deh, kok ininya segini aja deh, terus kalian kayak tiba-tiba ngedown. Menurut aku konsisten aja, tetap konsisten, jangan sampai kalian malah ngedown, karena menurut aku semua itu butuh proses guys, please gitu. Jangan sampai, sekali lagi jangan sampai ngelihat yang atas-atas tapi coba lihat yang di bawah kalian. So menurut aku semuanya itu proses gitu. Cara nemuin konten ataupun kalau kalian emang bingung mau konten apa ataupun mau ngerasa kayak mas aku nggak ada passion ataupun nggak ada hal yang ingin aku share, so aku mau buat konten apa nih gitu kan. Menurut aku pribadi guys, kayak sebetulnya untuk cari konten yang kalian suka ataupun kalian mau buat di channel kalian itu kuncinya adalah kalian harus suka hal tersebut. Semisal karena aku suka tanaman hias, that's why aku buat konten tanaman hias. Kalau kalian suka buat tutorial, kalian jago di game online, kalian mungkin suka masak ataupun mungkin kalian suka jahit, ya itu coba kalian buat konten tentang itu gitu loh. Kenapa? Karena nanti pada proses editing, proses buat video itu kan capek ya guys gitu loh, karena awal-awalnya pun kita nggak dapet feedback ataupun nggak dapet istilahnya benefit yang real gitu loh, karena itu emang hobi. So that's why kalian lakukan hal yang kalian sukai. Jadi ketika kalian melakukan proses pembuatan videonya, kalian mau ngedit ataupun apa, itu kalian nggak terbebani gitu loh, karena itu emang hal yang kalian suka. Beda kalau emang kalian nggak suka tapi kalian paksakan, ya rasanya bakalan ya aneh gitu loh. Pasti kalau kalian mau buat konten kayak ngeluh, ngerasa kayak ini kok gini kok gitu loh. Beda banget tapi kalau kalian emang udah suka dari awal. So that's why sekali lagi cari konten atau buat konten yang emang kalian suka. Kalau kalian suka dari awal konten tersebut ataupun suka melakukan hal tersebut, itu coba di video aja kayak gitu. Editingnya pun aku belajarnya juga masih basic banget, aku pakai Filmora dan itu pun aku lihat tutorialnya di YouTube juga. So media belajar kita itu sebetulnya udah luas kok guys, kayak nggak perlu kita tuh tanya ke orang karena YouTube itu udah ngebantu banget buat kita. Jadi udah kamu searching aja apa yang kamu butuhin, apa yang kamu butuh explore, kamu coba ketik di situ. Dan menurut aku nggak ada salahnya kalau kalian emang mau coba gitu. Dan ketika aku udah mau setahun nge-YouTube ini, yang aku rasain adalah banyak hal baru yang aku temuin ya, terutama di proses public speaking gitu loh. Karena menurut aku ketika aku punya YouTube ini guys, meskipun aku itu emang suka ngomong ya, tapi ngomong depan kamera gini sama ngomong depan orang asli itu beda banget vibes-nya gitu loh. Kalau kita ngomong sama orang asli kan kita bisa ngelihat ya reaksi mereka seperti apa. Jadi kita tahu kayak oh kalau emang penonton aku bosen aku harus ngapain gitu kan. Tapi kalau sama kamera ini kan kita nggak tahu gitu loh. Kamu sebagai viewers aku, kalian ngerasa gaya ngomong aku ini menarik gak sih gitu, apakah terlalu membosankan atau emang udah cukup, kita kan nggak tahu. Nah tapi dari feedback yang aku dapat, kemudian juga apa yang aku dapat dari komen-komen gitu ya, itu ngebuat aku semakin confident dan semakin ngelatih aku untuk lebih percaya diri lagi dalam ngomong ya. Karena ini tuh salah satu cara apa ya efektif buat aku juga ngelatih public speaking gitu loh, karena aku ngomong sama kamera aja nih gitu loh. Itu vibesnya beda banget loh guys. Pasti awalnya juga canggung, kalian bingung mau natap yang mana, masih banyak pause-nya ketika ngomong ataupun masih belibet. Itu wajar banget, aku pun di awal-awal seperti itu. Tapi ketika lama kelamaan aku nge-YouTube, semakin aku kesini aku semakin terbiasa, semakin kayak luwes gitu aku ngerasanya, semakin pede. Nah itu yang aku dapetin ketika aku nge-YouTube. Yang kedua, meskipun channel aku nggak besar ya, cuma 1.000 subscriberan aja, tapi aku udah bersyukur banget bahwasanya orang-orang itu udah ngasih
spotlight ke aku, sampai ada yang nge-DM juga tanya-tanya. Kemudian karena aku juga pedagang ya guys, aku juga mencoba untuk bisnis kecil tanaman hias. Nah ternyata juga alhamdulillah dari subscriber itu juga ada yang beli tanaman aku, jadi kita juga saling silaturahmi, saling sharing juga. Aku dapat ilmu baru, mereka juga dapat ilmu baru, aku dapat customer. So semuanya itu berjalan dengan baik gitu loh. Semakin kesini aku ngerasa kayak kalau aku nggak nge-YouTube dari dulu, mungkin aku bakalan nggak tahu ngapain gitu loh, mungkin aku bakalan lost, nggak ada tujuan. So nge-YouTube menurut aku juga ngebuat jalan aku semakin apa ya, semakin membaik gitu. Yang dulunya mungkin aku bingung mau ngapain, sekarang aku ada kegiatan, aku ada kalian gitu loh yang nonton, aku ada teman-teman yang emang kadang mau tanya-tanya juga, jadi aku bisa kayak sharing juga gitu loh. Aku menemukan orang-orang yang suka sama tanaman hias, ataupun teman-teman yang kadang aku juga ngebahas masalah pendidikan ya, ataupun masalah kuliahan, teman-teman juga kadang komen gitu loh. Itu ngebuat aku semakin oh my god gitu loh, aku ternyata ada yang nonton gitu loh. Aku ngerasa kayak video aku ini ternyata ada loh ngasih benefit ke orang meskipun gak banyak, ada rasa sedikit bahagia ataupun ngerasa seneng gitu loh. Kalaupun dulu sering insecure bahwasanya kayak buat video cuman modal di teras aja, cuman pakai lighting sederhana gini, kadang ada suara motor ataupun suara ponakan, ada suara burung gitu loh. Kadang aku ngerasa kayak ini video aku ada yang nonton gak sih, ternyata ada gitu loh. So itu yang ngebuat aku semakin yakin untuk maju ke depan gitu ya. Dan sekali lagi mungkin buat video ini nggak panjang, biar videonya juga nggak panjang-panjang banget. Buat teman-teman yang sekarang masih berjuang untuk dapetin 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang, semangat. Aku pun juga membutuhkan waktu cukup lama, ini hampir setahun loh guys, dan aku baru 3 bulanan baru dimonetisasi. So menurut aku kayak ya udah gitu loh, semangat, jangan sampai kendor. Berapapun penghasilan yang kalian dapetin, berapapun views harian kalian, tetap konsisten aja, lakukan evaluasi apa yang ngebuat kalian bisa improve, itu coba lakukan. Kemudian coba kalian juga lihat channel-channel lain agar dapat apa ya, insight ataupun dapat perspektif baru, biar lebih kreatif ke depannya juga, lebih apa ya, lebih ada inovasi baru kayak gitu. So guys, I think menurut aku itu aja yang ingin aku sampaikan, and welcome to 2022 ya. Semoga di 2022 channel aku juga semakin besar, channel kalian juga, ataupun kalian yang emang mau mulai nge-YouTube juga, semoga niatnya semakin bulat. And I'll see you next on my video guys. Bye bye.